Halo Bapak Ibu guru hebat, bagaimana ini? Sudah siap? Bisa dimulai Pak Nur? Bisa? Ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu guru hebat semua pada kesempatan hari ini dalam kondisi sehat dan siap dengan gelas kosongnya, karena kita akan mendapatkan materi yang luar biasa pada siang menjelang sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan sehingga kita akan melaksanakan salah satu dari program kita selaku guru penggerak. Yang terhormat Bapak Isro Hindar Saputra ST selaku koordinator guru penggerak Kabupaten Temanggung, yang kami hormati Bapak Nur Aklis selaku ketua Kombel 8 Kabupaten Temanggung, sugeng rawuh Bapak, dan tak lupa narasumber kita Bapak Galuh Nurhida yang pada kesempatan kali ini sepertinya sudah meletup-letup ingin mengeluarkan isi hatinya. Mari pada kesempatan kali ini kita awali kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara kali ini, yang pertama tadi sudah kita buka dengan berdoa, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian kita masuk ke acara inti dan kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Mengingat waktu yang sudah cukup sore, mari kita awali sambutan yang pertama yang akan diawali oleh Ketua Kombel 8, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nur Aklis. Monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak Ibu semua di dalam Kombel Wolu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Isro Hindar Saputra ST selaku Ketua Kelompok Belajar Guru Penggerak Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Kombel Wolu, Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Yang kami hormati pula Bapak Ibu anggota Guru Penggerak Angkatan 8 khususnya, dan Bapak Ibu guru peserta Kombel Wolu dalam acara webinar ini yang kami hormati pula. Pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan webinar Kombel Wolu yang diselenggarakan oleh Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Semoga dengan syukur nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Sholawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku Kombel atas nama pengurus mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk dapat bergabung di dalam Kombel Wolu ini, di mana Kombel Wolu ini merupakan tindak lanjut
dari guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung dan merupakan salah satu dari program kerja yang kita rencanakan bersama. Adapun program kerja yang insya Allah kita laksanakan adalah yang pertama adalah webinar ini. Webinar kali ini akan mengupas tuntas dengan tema atau topik PMM. Dan nantinya setiap bulan dan setiap tanggal 8 atau tanggal 8 itu nanti akan secara bergantian akan dilaksanakan webinar yang serupa. Namun dengan topik ataupun tema yang berbagai macam sesuai dengan topik yang diusulkan atau yang dikuasai dari tiap kelompok kecil di guru penggerak Angkatan 8 ini. Angkatan 8 ini ada 18 kelompok, di mana nantinya setiap bulan, setiap tanggal 8, pasti akan diadakan kegiatan yang serupa, secara bergantian akan menjadi narasumber dari tiap kelompok itu. Nanti terserah bagaimanapun untuk waktu menyesuaikan dengan kelompoknya ataupun yang bertugas. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore maupun malam. Untuk pemberitahuan selanjutnya akan diinformasikan di grup ataupun nanti kita bisa mengupload di berbagai media sosial yang kita punya selaku anggota Kombel. Nantikan saja banyak hal-hal yang menarik, banyak ilmu-ilmu baru, banyak hal-hal yang banyak dinanti oleh teman-teman menjadi upgrading, menjadi ilmu baru. Hal ini merupakan sebuah kontribusi atau sebuah tindak lanjut dari guru penggerak Angkatan 8. Selain webinar, ada juga sarasehan yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak Angkatan 8 ini yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2024 yang insya Allah dilaksanakan di Museum Dewantara Kirtigriya Yogyakarta, yang mana dilaksanakannya di Museum Ki Hajar Dewantara di daerah kampus Taman Siswa Yogyakarta. Kegiatan-kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi kita, baik kita sebagai guru ataupun sebagai guru di sekolah ataupun sebagai teman sejawat. Selain meningkatkan kompetensi, ada juga kita harus mengupgrade ilmu. Upgrade ilmu sangat penting. Contohnya sekarang ini nanti kita akan belajar tentang PMM, tentang cara, trik, dan tips untuk lolos di PMM yang sekarang ini menjadi idola baru, menjadi primadona di bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan kodrat zaman bahwa guru harus mampu menguasai IT, informasi teknologi, yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik di sekolah kita masing-masing. Pada hari ini kita ada narasumber yang akan mengupas tuntas tentang PMM ini. Yang sangat menarik adalah beliau adalah Duta PMM di Kabupaten Temanggung. Beliau sudah mempunyai 50 sertifikat PMM. Nah, dari pengalaman-pengalaman beliau nanti akan ditularkan, akan diinformasikan Pak Galih Nurhuda SPD. Beliaulah narasumber pada webinar kali ini.
nanti Bapak Ibu bisa bertanya hal-hal apa yang sekiranya nanti yang dirasa sulit. Hal-hal yang mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan penolakan atau tidak diterima aksi nyatanya. Nah, sekarang inilah waktu yang tepat untuk bertanya. Curhat pun boleh, dilanjutkan dengan WA pun nanti akan disampaikan nomor WA-nya. Boleh. Ini hal yang sangat bagus, nanti Pak Gali akan berbagi praktek baik, di mana pengalaman beliau yang segudang itu terbukti dengan mendapat predikat sebagai guru peraih penghargaan sertifikat PMM terbanyak, dan itu beliau mendapatkan penghargaan di BPPMP Jawa Tengah. Diterimakan bersama dengan Bapak Agus Sujarwo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Kita sangat bangga, kita sangat mengapresiasi, dan kita juga nyadong ilmunya. Semoga Pak Galih tetap berkarya, berkreasi, dan kita juga insya Allah akan mendapatkan hasilnya. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, mohon Pak Isro Endar Saputra memberikan sambutan dan motivasinya kepada kami bahwa kami itu adalah bagian dari guru penggerak di Kabupaten Temanggung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Aklis yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti bersama arahan, sambutan, dan motivasi dari yang terhormat Bapak kita, Bapak Isro Endar Saputra SD. Kepada beliau kami silakan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Ahlis selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 8. Yang saya hormati Mas Galih selaku narasumber. Yang saya hormati rekan saya PP Pak Bambang Surahmadi, sangat luar biasa. Biasanya PP setelah selesai itu dilepas, Pak Bambang itu tetap membersamai. Ini mungkin termasuk satu-satunya. Yang saya hormati rekan-rekan guru penggerak Angkatan 8 dan yang berada di ruangan ini mungkin tidak hanya dari guru penggerak Angkatan 8 tapi dari guru-guru yang lain juga. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa ada halangan kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah webinar pertama ya, webinar pertama dari Kombel Wolu. Jadi ini memang ketika Pak Nur Ahlis bertemu saya bercerita, saya sangat mendukung sekali, monggo dilaksanakan. Kalau memang perlu difasilitasi oleh grup besar juga insya Allah kami fasilitasi. Dan kebetulan di guru penggerak Angkatan 8 ini ada satu guru penggerak yang memang sangat luar biasa menjadi duta PMM, jadi menjadi teman belajar Bapak dan Ibu semuanya. Kalau kita menilik ke belakang Bapak dan Ibu, PMM itu hampir sudah di launching 11 Februari 2022. Jadi kenapa kok ada PMM, dan dulu Bapak dan Ibu mungkin pertama berpikir bahwa ini opo meneh gitu, karena guru itu sekolah-sekolah itu dikepung oleh aplikasi. Tetapi Pak Gali itu bisa membuktikan dan rekan-rekan juga bisa membuktikan, terutama yang mungkin dari guru penggerak, bahwa PMM itu mindset yang kita rubah itu bukan sebuah tuntutan bagi kita, tapi sebuah fasilitas belajar. Tentunya Bapak dan Ibu kalau mendapatkan fasilitas itu akan digunakan. Tetapi ketika itu sebuah tuntutan, kadang-kadang itu ketika kita dituntut itu memang agak berat.
Jadi belajar yang menjadikan guru itu mempunyai pemikiran bertumbuh atau growth mindset. Artinya guru itu pembelajar sepanjang hayat, Bapak dan Ibu. Jadi guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Nah ini terutama rekan-rekan guru penggerak, saya sudah melihat dari geraknya sekarang itu bagaimana rekan-rekan berkolaborasi, rekan-rekan itu belajar dari mana saja, tidak harus dari ketika ada pelatihan yang diundang di satu kementerian, tapi sekarang di Merdeka Belajar itu yang paling dapat dilihat adalah rekan-rekan di ya. Mungkin ke depannya Bapak dan semuanya dan pengurus Kombel Wolu, kalau selama ini kan kita masih berpatokan pada bagaimana kita mendapatkan sertifikat di pelatihan mandiri, tetapi ada fitur yang terlupakan yang sebenarnya itu fitur itu sangat berdampak pada murid, yaitu fitur assessment. Itu saya mengamati dari semua assessment pembelajaran melandakan untuk pembelajaran atau webinar mengenai assessment pada platform lengkapi SKP-nya, ini kasih bagaimana tip dan trik untuk mendapatkan atau lolos aksi nyata sehingga nanti akan terbit sertifikat. Jadi begitu Bapak dan Ibu, pada akhirnya selamat belajar, selamat berkolaborasi, dan mungkin ke depannya Pak Nur Ahlis untuk publikasinya lebih di-post lagi, karena namanya bau wangi, kegiatan ini kan adalah sesuatu yang bagus, bau wangi, tetapi kalau tidak di-post itu kan yang merasakan wanginya kan hanya di sekitar, tapi kalau bisa itu kegiatan itu akan di-push, jadi nanti tidak hanya rekan-rekan guru penggerak, tetapi guru-guru di Kabupaten Temanggung, bahkan di Indonesia nanti juga akan keberadaan dari Kombel Wolu ini. Jadi banyak sekali yang dapat Bapak dan Ibu pelajari, dapat Bapak Ibu manfaatkan di PMM. Sekali lagi jangan jadikan PMM itu beban, tetapi jadikanlah kita rubah mindset kita bersama bahwa PMM itu adalah fasilitas yang disediakan oleh negara untuk belajar bersama-sama, berkolaborasi. Bapak dan Ibu sekarang sudah tidak perlu bingung untuk mencari referensi modul ajar, mencari referensi-referensi praktek baik dari rekan-rekan guru. Di PMM semuanya sudah tersedia. Bahkan dulu sudah pernah dihitung itu 2000 modul ajar, sekarang sudah lebih tentunya karena setiap hari bertambah Bapak dan Ibu. Jadi itu dari saya, tetap semangat Bapak dan Ibu. Untuk agenda selanjutnya saya juga sangat mendukung, kalau memang perlu difasilitasi insya Allah kami fasilitasi. Pada akhirnya saya ucapkan selamat belajar bersama, selamat bergerak bersama demi transformasi pendidikan Indonesia yang dapat mengantarkan Bapak dan Ibu menjadi guru yang dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Baik, itu pengantar dari saya juga insya Allah akan ikut belajar bersama hari ini dengan Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak Ibu guru hebat, mengingat waktu yang sudah cukup sore, mari kita lanjutkan acara inti. Namun sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan CV dari Bapak Galih Nurhuda.
Bapak Galih Nurhuda, SPD, beliau lahir di Kendal pada tanggal 14 Agustus 1987. Saat ini beliau mengajar di SD Negeri 6 Paraan, Kauman, Temanggung. Banyak sekali penghargaan yang telah beliau dapatkan. Beliau juga menyandang gelar sebagai Duta PMM, kemudian peraih penghargaan dari BBGP Guru Teraktif dalam Pemanfaatan PMM. Kemudian ini yang bisa kita ambil bantuannya ya nantinya ya Pak Galih ya mungkin ya, kaitannya beliau sebagai tim verifikator aksi nyata PMM. Jadi mari Bapak Ibu guru hebat, waktu yang saat ini kita manfaatkan ilmu yang akan diberikan kepada Pak Galih, kepada guru-guru hebat di Kabupaten Temanggung ini, nanti waktu penyampaian materinya mungkin lebih sedikit ya, hanya 30 menit, kemudian beliau juga menghendaki atau akan mendengarkan keluhan atau masalah-masalah yang dihadapi dari Bapak Ibu semua kaitannya dengan bagaimana nanti pada saat kita membuat aksi nyata ini kita akan mendapatkan dengan mudah dan tentunya kita akan lolos verifikasi. Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita sambut kehadiran beliau Bapak Galih Nurhuda. Sugeng rawuh Pak Galih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya, mohon nanti dengan sabar untuk memberikan pencerahan pada kami ya, agar kami dapat membuat aksi nyata di plafon Merdeka Mengajar ini dengan mudah dan tentunya yang jelas dukungan dan dari Pak Galih kaitannya dengan lolos verifikasi Pak Galih. Untuk waktunya tadi di penyampaian atau pemaparan materi nanti 30 menit ya Pak Galih. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi tanya jawab atau mungkin keluhan-keluhan. Kemudian nanti mungkin dari Pak Galih trik-trik apa yang akan Pak Galih berikan pada kami. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Pak Galih dan mari Bapak Ibu guru hebat kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Galih. Monggo Pak Galih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kurnia yang sudah memberikan kesempatan untuk kami, dan selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Selamat sore Pak. Ya Bu. Selamat sore mendung hujan. Ya, pokoknya kita niati hari ini, sore ini dengan niat ibadah. Semoga ilmu kita nanti bermanfaat ya Bu, khususnya untuk anak didik kita yang ada di kelas kita masing-masing. Semoga terwujudnya Indonesia emas itu kan berasal dari sekarang, tunas-tunas bangsa ini. Seperti itu. Mungkin bisa disiapkan alat tulisnya boleh, yang mau mempersiapkan minum juga boleh. Jadi kita belajar bersama. Di sini kita belajar bersama, bukan berarti kami menggurui atau minteri, kita belajar bersama. Pokoknya saya kalau berbagi praktek baik itu kita niati belajar bersama, bukan gurui, bukan minteri. Ngoten nggih Bapak Ibu, setuju nggih? Minta izin untuk share screen. Apakah sudah muncul tampilan PPT dari kami? Yo. Sudah Pak. Oh iya. Sudah Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita akan belajar berbagi praktik baik, pembuatan aksi nyata yang mudah dan insya Allah lulus verifikasi. Saya berada di sekolah
sekolah kami di pinggir jalan raya persis. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara kendaraan yang lalu lalang. Jadi kalau nanti kurang jelas, monggo nanti bisa diminta untuk mengulang, kami siap. Ya. Perkenalkan tadi sudah ya, secara umum tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya Galen Nurhuda dan di sini ada Prabu Krishna, itu nama dunia maya saya itu Prabu Krishna. Mungkin ada yang pernah mendengar. Nah, ini nama tren di dunia maya saya Prabu Krishna. Kami bekerja di SD Negeri 6 Parakan Kauman di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Alamat di Sembawang Bumi Asri, Kecamatan Bulu, nomor HP sekian. Perkenalan dulu, ini kami mendapatkan penghargaan guru teraktif dalam platform Merdeka Mengajar dari BPGP Provinsi Jawa Tengah bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Ada foto-foto. Masuk pada materi, Bapak Ibu. Aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Secara garis besar, aksi nyata itu bisa berbentuk video, bisa berbentuk PDF. Nah, ini tinggal bagaimana Bapak Ibu menyikapinya, mana yang lebih mudah. Apakah Ibu bisa membuat video itu lebih mudah atau menggunakan PDF? Cari, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, jangan memberatkan diri sendiri. Nah, kami jelaskan lebih lanjut. Untuk video, Bapak Ibu bisa video langsung, maksudnya live itu direkam langsung, atau video dengan aplikasi, misalnya Canva, PowerPoint, video yang sudah diedit, atau dari foto-foto. Dokumentasi itu juga bisa dibuat video, diberikan musik, diberikan penjelasan dan sebagainya. Untuk guru penggerak ini sudah bukan hal baru. Namun demikian, kami juga ada PDF. Pilihan yang kedua, Bapak Ibu juga bisa membuat aksi nyata, bisa menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, Canva, dan sebagainya, yang nantinya diramu menjadi PDF. Jadi monggo yang mana yang dirasa paling mudah, boleh video, boleh PDF, tidak ada masalah ini. Semuanya boleh. Untuk syarat aksi nyata yang perlu diperhatikan, yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama adalah sudah menyelesaikan topik sampai dengan post test. Jelas ini. Harus sampai post test itu sudah diselesaikan satu topik. Dalam satu topik itu ada beberapa modul. Dalam satu modul ada beberapa submodul. Nah, itu diselesaikan sampai post test. Yang kedua, ini yang penting ya Bapak Ibu. Aksi nyata itu harus berisi 4 komponen. Yang pertama ada cover atau judul. Yang pertama, penting ini. Jadi ketika kita menyusun aksi nyata, itu harus nampak, oh ini aksi nyata topik apa? Kurikulum Merdeka misalnya. Lalu pilihan aksi nyata apa? Menyebarkan pemahaman kurikulum Merdeka. Kenapa harus berubah misalnya seperti itu. Jadi harus jelas judulnya apa, judul topiknya apa, pemilihan aksi nyatanya yang mana. Itu kan jelas. Setelah judul atau cover, Bapak Ibu juga mempersiapkan materi atau bahan ajar. Materi atau bahan ajar. Nanti kita akan bahas bagaimana itu materinya, bahan ajarnya ada lagi. Yang ketiga itu umpan balik. Nah, umpan balik ini juga ada trik-triknya ini, umpan balik. Umpan baik dari guru maupun dari siswa. Yang keempat adalah dokumentasi atau foto-foto kegiatan.
jelas ini foto-foto kegiatan ini yang menunjang dari aksi nyata yang disusun oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan topik yang dipilih. Selanjutnya, Bapak Ibu ketika mengupload aksi nyata ini akan dimintai mengisi refleksi. Refleksi ini adalah gambaran secara garis besar bagaimana Bapak Ibu menyusun aksi nyata tersebut. Misalnya di mana tempatnya, Bapak Ibu melaksanakan aksi nyata. Di sekolah Bapak Ibu jelas. Diperjelas lagi SD mana, kecamatan mana boleh, kabupaten, provinsi, dijelaskan. Siapa yang terlibat. Nah, di sini dijelaskan, misalnya kepala sekolah, rekan guru, murid kelas berapa. Nah, disesuaikan nanti. Terus waktunya kapan? Jelas itu. Seperti kita membuat laporan, itu kan lengkap kapan, di mana, apa, dan sebagainya itu komplit. Yang terakhir ini tidak wajib tapi memang ada. Mendapatkan minimal 5 umpan balik dari rekan guru yang lain. Jadi setelah aksi nyata Bapak Ibu di-upload, itu kan dimintai umpan balik di-share itu. Bagaimana cara mendapatkan umpan balik minimal 5 ini? Nah, ini sebenarnya tidak wajib, tapi minimal 5. Diusahakan minimal 5. Kenapa? Ya ini ada triknya, ada sesuatu. Nah, ini juga bagaimana cara kita mendapatkan aksi nyata yang kita upload, kita mendapatkan umpan balik dari Bapak Ibu guru, bahkan dari komunitas-komunitas lain, baik itu KKG, MGMP, dan sebagainya, supaya Bapak Ibu guru lain mau memberikan umpan balik dari aksi nyata yang sudah kita buat. Nah, ini ada triknya ini. Nanti ada triknya. Nah, di awal di pamflet itu, flyer itu kita juga memberikan komunitas guru Indonesia. Nah, di sini kami membuat grup WA Guru Se-Nusantara. Kalau di grup WA namanya Grup Nusantara atau Indonesia. Ini khusus untuk sekolah dasar nih Bapak Ibu. Sekolah dasar, sementara sekolah dasar, meskipun di dalamnya ini ada Bapak Ibu guru dari SMP, kepala sekolah, pengawas, ini juga masuk di dalam sini. Jadi sebagai sumber informasi, sebagai sumber ilmu untuk saling berbagi. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa salah satu masuk di salah satu grup WA ini. Nah, di grup WA ini 1-6 ini tercover menjadi komunitas belajar guru Indonesia yang sudah terdaftar di PMM. Insya Allah hari ini sudah ada 500 sekian peserta atau anggota. Nah, Bapak Ibu silakan bergabung, bisa saling curhat di sini nanti. Bertanya di grup, kenapa sekolah saya kok seperti ini, murid saya seperti ini, bagaimana solusinya, itu bisa saling bertukar pikiran. Ini isinya dari Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke. Nah, biasanya kami juga sering komunikasi dari WA itu sering, atau telepon, video call dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang ada di berbagai daerah. Yang ada di Irian Jaya, saya juga punya saudara di sana. Kemarin saling telepon-teleponan. Nah, di Aceh juga ada. Di Jawa Tengah juga banyak. Bahkan Riau, Sulawesi, Kalimantan, Bali itu juga banyak sekali. Silakan Bapak Ibu kalau tertarik bergabung di salah satu grup WA ini. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam membuat aksi nyata, yang pertama tadi saya sudah menyatakan, 1 ada cover, 2 materi, 3 umpan balik, 3 dokumentasi. Penjelasannya sebagai berikut. Dalam membuat cover, Bapak Ibu harus jelas nama topiknya. Jadi topik yang ada di PMM itu Bapak Ibu tuliskan kembali, ketik ulang lagi topik yang ada di situ. Misalnya kurikulum merdeka, atau pembelajaran diferensiasi, atau
proyek penguatan profil pelajar Pancasila, silakan. Lalu ditulis lagi bawahnya pilihan aksi nyata yang mana yang Ibu pilih. Bapak Ibu memilih yang mana? Biasanya di setiap aksi nyata itu ada 3 sampai 4 bahkan pilihan aksi nyata dipilih, sesuaikan dan jangan memberatkan diri. Oke? Disesuaikan. Misalnya sebagai kepala sekolah ya silahkan ambil yang kepala sekolah. Sebagai guru ambil yang guru. Guru ada pilihan misalnya pilihan pertama, pilihan kedua atau pilihan ketiga. Disesuaikan sesuai dengan kemampuan, jangan memberatkan. Terus juga harus ada nama pembuat, nama penyusun dan unit kerja. Misalnya di sini namanya Pak Nur Aklis dari SD Negeri Kuadungan. Nah, ditulis lengkap. Ada pertanyaan di sini misalnya. Pak, kalau dipasangi foto boleh tidak, Pak? Boleh. Ditambahi logo sekolahan? Boleh. Logo platform Merdeka Mengajar? Boleh. Ini mau dimodifikasi dikasih foto? Boleh. Biasanya Bapak Ibu kalau lihat di TikTok itu yang sering beredar, itu kan ada foto-foto di depan itu. Aksi nyata. Boleh. Itu kreasi, tidak bermasalah itu. Yang penting 3 poin ini harus ada Bapak Ibu. Jelas. Kenapa? Di sini kok harus jelas? Karena kami sering melihat aksi nyata yang Bapak Ibu guru di-upload di PMM itu kurang jelas ini topik apa. Terus memilih memilih aksi nyata yang apa itu kami juga mencocokkan. Sebagai tim verifikasi aksi nyata, kami juga sering melihat hal-hal seperti ini harus detail, jelas. Jadi tidak sembarangan ketika kami memverifikasi harus jelas dulu datanya sesuai tidak. Dan ini juga akan kami cocokkan dengan biasanya ada panduan aksi nyata. Meskipun panduan aksi nyata itu tidak semuanya terperinci, muncul semua di situ terperinci. Nah, nanti kita akan tanya jawab, pasti ada keluh kesah Bapak Ibu guru kenapa aksi nyata. Kalau saya tidak aksi nyata bahasanya, kenapa cintanya? Nah, kenapa cintanya ditolak? Nah, itu pasti ada sesuatu unsur X yang belum terpenuhi. Ya, jelas ya, untuk cover ini harus ada nama topik, pilihan aksi nyata, nama, dan unit kerja. Mau ditambah logo, ditambah foto, monggo. Mau di model apa, monggo. Tidak masalah. Selanjutnya, yang kedua setelah cover, Bapak Ibu, halaman selanjutnya itu bisa membuat materi atau bahan. Maksudnya bagaimana? Sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Misalnya saya memilih topik kurikulum merdeka. Pak Keling apa kurikulum merdeka terus? Ya karena kita sedang kurikulum merdeka. Contohnya saja kurikulum merdeka. Berarti materinya tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu silahkan boleh mengcopy paste modul atau dari PMM itu sendiri. Silahkan itu diramu biar lebih menarik. Atau Bapak Ibu juga bisa mencari materi copy paste dari Google, diedit-edit sedikit boleh. Atau kalau Bapak Ibu benar-benar punya kemampuan lebih nih, merangkum materi secara mandiri. Nah, supaya apa? Melihat bagaimana kemampuan Bapak Ibu itu menguasai materi atau topik yang sedang dipelajari. Pengalaman dulu kami bertemu dengan salah satu Bapak Ibu pengawas dari Salatiga, kota Salatiga, namanya saya lupa. Di Salatiga itu beliau bercerita setiap minggu ada setoran dari Bapak Ibu guru, store data. Misalnya dalam 1 minggu ini sudah sampai mana untuk topik PMM-nya. Misalnya kali minggu bulan Mei ini, minggu pertama sudah sampai mana, topik apa dicentang. Itu ada data di pengawasnya.
Ini bukan menakut-nakuti, tapi untuk kontrol supaya apa? Bapak Ibu guru itu termotivasi, bukan terbebani loh ya ini. Nah, termotivasi. Kenapa? Supaya mau belajar. Biasanya memang dipaksa dulu, setelah dipaksa baru memahami. Nah, manfaatnya apa? Oh, ternyata kalau tidak dipaksa biasanya tidak paham. Oh, setelah dipaksa dinikmati. Nah, paham. Kenapa kita kok harus belajar dari topik kurikulum di PMM? Karena kapan lagi dan di mana lagi kita harus belajar? Karena pemerintah lewat Kementerian Dikbudristek sudah menyiapkan suatu platform yang bisa diakses di mana saja, kapanpun, sesuai dengan kebutuhan guru. Untuk apa? Supaya proses KBM yang ada di kelas masing-masing berpihak pada siswa. Nah, seperti itu. Jadi seandainya Bapak Ibu itu bisa, poin ketiga ini bisa merangkum materi dari PMM itu sendiri, itu alangkah baiknya karena benar-benar bisa menguasai materi tersebut. Bapak Ibu juga bisa copy paste, bisa mencari di Google, boleh, tidak ada masalah. Tapi syukur-syukur bisa merangkum atau memahami materi yang sedang dipelajarinya itu. Nah, ada juga di sini membuat materi atau membuat rencana pembelajaran. Nah, tidak hanya materi tapi berganti rencana pembelajaran atau bahan ajar. Itu bentuknya seperti apa? Ya, modul ajar, RPP. Nah, jadi tidak bisa copy paste dari PMM, copy paste dari Google atau merangkum, tidak, tapi kita benar-benar diminta membuat suatu rencana pembelajaran. Untuk apa? Nah, nanti kita praktekkan. Prakteknya itu didokumentasikan. Jadi dokumentasi ini ada sangkut pautnya atau berhubungan dengan modul ajar. Jadi tidak sembarangan. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau membuat aksi nyata, foto dokumentasinya nyuplik sana nyuplik sini itu akan ketahuan. Nah, karena kami juga menemui ada Bapak Ibu guru yang membuat aksi nyata, fotonya ngambil dari internet. Nah, kok tahu? Tahu. Kita ada tim, ada apa namanya? Ada LMS itu ya bahasanya ya. Itu ada gentongnya, tahu. Oh, ini apa namanya? Plagiat. Dari mana itu ketahuan. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu itu jangan ATP. ATP itu apa? Amati, tiru, plek. Nah, jiplek-plek kode. Nah, itu pasti akan ketahuan apa namanya plagiatnya. Tapi harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dimodifikasi. Nah, setelah cover, materi yang ketiga adalah umpan balik. Nah, umpan balik ini maksudnya bagaimana? Contohnya ketika Bapak Ibu sedang mengajar di kelas. Jadi umpan baliknya oleh guru, rekan guru atau siswa. Ada yang bisa menjawab? Siswa Pak Galih. Betul sekali, siswa. Jadi umpan balik ini kalau kita posisinya sebagai guru yang sedang mengajar, berarti umpan balik ini dari siswa. Tanyakan bagaimana Pak Guru mengajar tadi, apakah menyenangkan, apakah membosankan, tanya. Tulis apa adanya, itu untuk merefleksi untuk diri kita sendiri. Enggak apa-apa, apa adanya boleh. Pak Galih mengajar terlalu cepat, enggak apa-apa. Misalnya untuk kelas 1 bagaimana Pak? Pakai emoji. Nah, emoticon itu ada yang menangis, ada yang apa? Seneng, mulutnya dibuka lebar, oh berarti pembelajarannya menyenangkan dan sebagainya. Itu tergantung trik-trik dari Bapak Ibu. Nah, umpan balik ini bisa tulis tangan, bisa memakai Google Form, bisa memakai SS itu apa tuh? Screenshot maksudnya. Screenshot WA. Misalnya Bapak Ibu membuat aksi nyata sebelum diupload ya Bu, sebelum diupload di PMM, dikirim di grup WA sekolah. Misalnya saya membuat aksi nyata sebelum diupload di PMM, saya kirim di grup WA sekolah misalnya. Bapak Ibu kepala sekolah, rekan-rekan guru,
minta waktunya sebentar, gitu ya. Silahkan di kata-katakan. Minta umpan balik atau masukan dari aksi nyata yang saya susun. Nah, nanti kan pada itu komen itu silahkan nanti di screenshot, bisa menjadi umpan balik. Tetapi kalau ada yang nomor HP sekian-sekian itu di blur ya, jangan apa adanya. Kalau apa adanya tidak boleh. Takutnya nanti ada yang menyalahgunakan. Jadi di blur aja, nomornya dihapus, itu dicoret gitu juga boleh. Nah, umpan balik ini, nah ini ada triknya. Kenapa Pak aksi nyata saya itu kok sering ditolak padahal di situ ada umpan baliknya. Nah, umpan balik itu pas tidak permintaannya guru atau siswa. Jumlahnya pas tidak yang diharapkan. Umpan balik itu ternyata ada jumlahnya, Bu. Nah, ada minimalnya. Misalnya 1 jelas kurang. Pasti akan ada kata-kata aksi nyata Bapak Ibu belum sesuai panduan. Dalam kurung umpan baliknya belum tersedia. Gitu. Kalau saya tak jelaskan gitu. Jadi ketika kami memverifikasi aksi nyata Bapak Ibu guru itu, saya akan memberikan masukan sejelas-jelasnya supaya apa? Ketika Bapak Ibu membaca itu masukannya apa yang harus diperbaiki, ada semua jelas gitu. Tidak tambah bingung. Nah, kok ada yang Pak ini kok tidak sesuai panduan tok titik gitu. Nah, itu ada, nanti kita bahas. Umpan balik jelas ya, boleh tulis tangan, boleh memakai Google Form, boleh screenshot WA. Nah, jadi kalau yang kelas 1 TK itu kan nulis belum bisa, misalnya ya pakai emoji, emoticon. Nah, itu juga bisa. Tidak masalah. Pokoknya bagaimana ada umpan balik dari siswa atau umpan balik dari rekan guru. Nah, selanjutnya setelah cover, materi atau bahan, yang ketiga adalah umpan balik, yang terakhir dokumentasi. Kenapa dokumentasi ini atau foto-foto kegiatan ini? Nah, dokumentasi ini harus menggambarkan kegiatan yang sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Nah, Pak, saya di aksi nyata saya kok sudah ada fotonya kok, tapi dikatakan di umpan balik tidak ada dokumentasi. Nah, ini juga ada. Akan kami jelaskan. Dokumentasi itu juga ada kriterianya seperti dengan umpan balik. Nah, tadi yang umpan balik ini minimal ya Bapak Ibu, dicatat boleh, minimal 3 umpan balik. Kalau 1 jelas sangat kurang, 2 kurang, 3 itu minimal. Jadi umpan balik baik dari guru maupun siswa itu minimal 3. Amannya berapa Pak? 5. Wah, sekalian aja. Amannya berapa? 5. Bikin umpan balik 5. Isinya podo berapa? Tulisannya kan beda. Nah, tulisannya kan beda. Nah, jadi kalau membuat umpan balik itu jelas nama, misalnya nama Kurnia. Misalnya siswa ya ini ya, nama Kurnia, kelas 4, dari SD, mana jelas. Setelah mengikuti pembelajaran Pak Galih, Kurnia menjadi paham pelajaran Pak Galih tentang bagian-bagian tumbuhan. Terus dikata-katakan gitu, dibuat narasi. Boleh, seperti itu. Nanti ditulis tangan. Syukur-syukur nanti ditambahi umpan balik ini. Oh, ini ada fotonya dari Pak Nur Aklis memberikan umpan balik. Dikasih fotonya Pak Nur Aklis sedang senyum. Nah, boleh. Nanti ada contoh-contohnya boleh. Nah, di dokumentasi juga sama Bapak Ibu. Dokumentasi itu minimal 3. Meskipun di panduan tidak muncul ada kata-kata minimal 3. Nah, kok tahu dari mana? Karena kami juga tim sudah dibekali materi tentang
verifikasi ini. Jadi dokumentasi itu minimal 3. Kenapa 3? 1, ada syaratnya. Itu biasanya ada aksi nyata yang ditolak keterangannya tidak ada dokumentasi. Nah, 1, harus nampak siapa yang membuat aksi nyata ini. Misalnya di sini Pak Nur Aklis sedang mempresentasikan pembelajaran di kelas. Oh, berarti Pak Nur Aklis ada foto khusus satu sedang mengajar. Jelas, oh orangnya Pak Nur Aklis itu ini. Nah, jelas. Kenapa nanti akan dicocokkan dengan profil yang ada di aksi nyatanya. Itu muncul nanti. Oh, foto ini podo. Oke, masuk. Yang kedua, nampak Pak Nur Aklis itu mengajar bersama murid-murid. Nah, muridnya juga kelihatan. Oh, dikira Pak Nur Aklis itu acting di depan kelas di foto tok. Oh, tidak. Ternyata ada audionya. Nah, ada siswanya. Jelas. Oh, ternyata Pak Nur Aklis satu tadi foto sedang mengajar, kedua mengajar atau diskusi dengan anaknya. Jelas itu nggih. 2. Kok 3, Pak? Yang ketiga itu proses penggambaran KBM secara lengkap. Ya sama, fotonya ada Pak Nur Aklis sedang misalnya mengajar, sedang praktek dengan anak-anak itu. Tim yang jeli itu akan melihat foto dari profilnya Pak Nur Aklis sama tidak dengan foto saat Pak Nur Aklis mengajar, fotonya sama atau tidak. 1. Yang kedua akan jeli lagi seragam yang digunakan. Oh, Pak Nur Aklis hari Senin mengajar. Foto yang pertama hari Senin nih misalnya pakai baju kaki. Hari kedua kok sudah foto yang kedua kok seragamnya kok beda. Oh, berarti KBM-nya ini tidak sekali jadi. Nah, itu akan terdeteksi. Jadi minimal 3 ya, jelas ya. 1 tadi nampak dari tokoh yang sedang membuat aksi nyata itu. Yang kedua nampak kegiatannya apa, dan 3 nampak audionya juga kelihatan. Secara garis besar seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membuat cover. Ini semisalnya ya, cover atau judul tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ada bahan atau materi. Yang ketiga adalah umpan balik, baik itu dari siswa atau dengan guru. Bapak Ibu harus membaca lebih jeli, teliti yang diminta umpan balik siswa atau umpan balik guru. Meskipun di panduannya cuma diminta berikan umpan balik, dokumentasi umpan balik gitu kan, tidak dijelaskan dari siswa atau dari guru. Nah, Bapak Ibu juga melihat kegiatannya apa. Jadi yang diminta umpan baliknya siapa juga harus lebih jelas dan teliti. Yang terakhir dokumentasi atau foto-foto kegiatan. Nah, ini. Jadi maksudnya bagaimana foto di sini, dokumentasi ini menerangkan, menjelaskan kegiatan yang ada di materi. Misalnya materinya di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, fotonya mendukung. Umpan baliknya ya dari siswa juga mendukung. Jadi umpan baliknya ya pembelajaran diferensi yang dilakukan oleh Pak Nur Aklis sangat menyenangkan. Nah, jadi ketiga nih akan saling berkaitan. Tuh. Jangan sampai materinya sudah bagus, umpan baliknya bagus, dokumentasinya bagus, tapi di covernya terjadi kesalahan. Nah, ini juga akan ditolak. Nah, selanjutnya ini adalah PIN jumlah sertifikat yang sudah kami selesaikan Bapak Ibu. Bukan maksud kami untuk pamer atau sombong, tapi semoga bisa membuat Bapak Ibu tergerak untuk belajar dan menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM. Nah, kenapa kok harus digerakkan? Karena Bapak Ibu rata-rata yang mengikuti kegiatan webinar pada sore ini adalah guru penggerak
jadilah pelopor, jadilah penggerak yang ada di sekolah masing-masing, mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk belajar, meningkatkan kompetensinya, belajar secara mandiri. Nah isin yo sinau dhewe ning nggon PMM. Nah orang mudeng kalau tidak paham silakan dibahas di kombel sekolah masing-masing. Nah, jadi kombel yang sudah ada di sekolah itu tidak hanya sebatas ada saja atau ber-SK saja atau terdaftar di PMM saja supaya bisa membuat sertifikat, tetapi benar-benar dimanfaatkan, kombel itu dihidupkan. Ada masalah, ada kebuntuan pikiran apa, kesulitan apa dalam KBM, dalam mengajar di kelas, yuk belajar bersama-sama. Kami juga siap melayani Bapak Ibu guru kalau ada kesulitan dalam materi apa, bisa nanti calling WA. Kalau mau mendatangkan narasumber ya kami siap langsung praktek. Kemarin juga pernah, tahun kemarin kami di booking untuk mengisi di PGRI Kledung oleh Pak Nur Aklis. Alhamdulillah di Kledung itu Bapak Ibunya aktif sekali membuat aksi nyata. Karena kami juga mengamati dari aksi nyata Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kami juga bisa ngintip, misalnya Pak Nur ini sudah punya sertifikat berapa, Bu Kurnia punya sertifikat berapa, itu bisa kami intip. Nah, jadi keaktifan di komunitas belajarnya, ya alhamdulillah kami juga dipercaya menjadi salah satu anggota komunitas di Kecamatan Kledung, jadi bisa menemani Bapak Ibu guru di Kledung dalam pembuatan aksi nyata. Seandainya Pak rumah saya jauh, misalnya di Tretep, Jumo atau di mana, silakan Bapak Ibu manfaatkan waktu luangnya, bisa nanti japri ke saya, kirim file aksi nyata Ibu. Saya akan mengoreksi dulu sebelum Bapak Ibu mengupload. Kalau sudah diupload, tidak sudah terlambat, harus menunggu verifikasinya lama. Nah, lebih baik kirim ke saya dulu, jangan khawatir tidak akan saya share ke lain. Nah, jadi akan saya lihat dulu aksi nyata Ibu, kira-kira ini perlu perbaikan di bagian apa, akan kami bantu untuk perbaikannya sebelum di upload di PMM. Karena iman-iman kalau sudah diupload ternyata ada kekurangan dari dokumentasi, dari umpan balik, itu kok kurang, wah nanti ditolak. Cintanya ditolak kan pasti Bapak Ibu jadi sakit hati. Jadi mogol bahasa nih, bahasa Temanggung itu mogol. Saya dapat dari Temanggung. Itu. Sekian dari kami materi penyusunan aksi nyata platform Merdeka Mengajar untuk kelompok 1. Kelompok 1 kami waktu di GP Angkatan 8 itu, kelompok kami mengambil nama pendekar. Nah, pendekar itu maksudnya apa? Filosofinya sangat dalam sekali. Jadi pendekar itu kita bergurunya di pegunungan. Biasanya pendekar-pendekar silat itu kan di pegunungan. Kita ditimpa, kita belajar. Nah, di pegunungan, di GP itu anggap saja di pegunungan. Kita belajar ilmu macam-macam itu selama 6 bulan. Setelah selesai, ini pendekar-pendekar yang sudah siap terjun ke masyarakat, turun gunung. Nah, ini salah satunya pendekar-pendekar dari kelompok kami GP8 turun gunung seperti Pak Nur Aklis itu. Nah, Pak Nur Aklis, saya, Bu Kurnia, Bu Sulastri, Bu Prilia itu turun gunung. Beliau semua itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang menjadi fasilitator berolahraga. Itu nanti ada yang mendaftar fasilitator untuk daerah inklusif dari Papua juga ada. Ada yang memang
aktif di bidang apanya, itu semuanya aktif. Jadi pendekar itu punya jurus-jurus tersendiri. Nanti bisa sambil bercanda begini, tidak apa-apa. Kita belajar dari filosofi itu. Setelah kita selesai dari guru penggerak, jangan menjadi mager, tapi kita harus jadi pelopor, seperti slogan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Insya Allah sedikit ilmu yang dari kami bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Bila ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada kami. Waktu dan kesempatan kami kembalikan ke Bu Kurnia sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Galih. Wah, Pak Galih buka rahasia. Oh ya, Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Galih. Sekedar menambah saja ya, Pak Galih itu sudah membaca atau menjelajah 60 topik. Jadi hebat, ada 50 sertifikat dan 60 topik. Kami teman-temannya kadang sampai geleng-geleng. Kalau pulang kerja doyak Pak Galih untuk ayo buka PMM gitu. Jadi memang Pak Galih kalau memberikan motivasi, jos. Terima kasih sekali Pak Galih. Untuk selanjutnya kami buka 3 penanya ya Pak Galih. Ya Pak Galih silakan sambil minum Pak Galih. Monggo, siapa yang mau bertanya? Yang pertama ada Bu Indah, ya. Bu Indah Stianingrum, kemudian nanti Bu Siti Romlah, dan mungkin ada satu lagi siapa yang mau menambah? 3 penanya, monggo. Silahkan, ada masalah apa yang nanti insya Allah Pak Galih akan memberikan masukan, saran. Yang pertama, Bu Indah Stianingrum, monggo Bu. Monggo Bu Indah. Sepertinya Bu Indah belum ya? Kita lanjutkan, mungkin Bu Siti Romlah, monggo. Nanti Bu. Bu Siti Romlah juga belum, atau karena waktunya nanti ya? Bu Heni, monggo Bu Heni. Baik Bu Kurnia atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bu Kurnia? Terdengar sangat jelas, monggo Bu. Matur nuwun. Yang saya hormati Pak Hindar Isro selaku Ketua GP Kabupaten Temanggung. Yang saya hormati Bapak Galih Nur Huda selaku materi untuk Kombel pada hari ini, dan seluruh peserta Kombel, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama saya kasih WOW untuk Pak Galih, luar biasa. Aplaus untuk Pak Galih. Beberapa waktu lalu saya juga sering chat japri maupun jual-jawil bercanda ya terkait tentang segala sesuatu. Pak, PMM ku piye Pak? Kirim wae Bu, engko tak koreksi sih gitu. Terima kasih sekali Pak Galih. Kalau demikian Pak Galih, memang saya ini termasuk yang agak ketinggalan karena setelah dibukanya PMM itu bersamaan dengan kegiatan yang sama sekali belum bisa membuka PMM. Tetapi alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit sudah mulai belajar, ditambah Kombel hari ini membuat saya semakin bersemangat untuk menyusul walaupun pelan-pelan menyusul Pak Galih untuk segera menumpuk pundi-pundi sertifikat begitu. Dan tentunya ini adalah kesempatan belajar Pak Galih. Ada sedikit yang mau saya tanyakan. Ketika Pak Galih tadi menyampaikan terkait umpan balik. Nah, karena saya ini kan guru mapel di SD Pak Galih, jadi
saya masuk di semua kelas. Kalau Pak Galih tadi ngendiko, kalau di kelas besar kan mungkin kalau umpan balik dari Bapak Ibu guru itu sudah biasanya, oh keren atau apa, kadang tidak membaca saja sudah memberi umpan baik yang baik begitu. Tetapi kalau saya itu tertarik dengan Pak Galih umpan balik yang dari siswa. Nah sementara mungkin ada beberapa umpan balik dari siswa itu yang mungkin mengatakan saya belum mudeng atau apalah. Apakah dari sekian umpan balik yang diberikan siswa itu yang kita ambil adalah yang memberi umpan balik positif atau bagaimana begitu. Kemudian untuk saya ketika nanti mencoba nih Pak Galih di kelas kecil misalnya, apakah itu cukup hanya dengan apa tadi emoticon aja terus dengan by name atau bagaimana? Itu saja Pak Galih yang mau saya tanyakan. Terima kasih atas ilmu nanti yang diberikan. Bu Kurnia, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Galih langsung saja ditanggapi. Ya, luar biasa pertanyaan dari Bu Heni ini. Betul. Umpan balik ini memang harus jeli siapa yang diminta. Boleh dari guru atau dari siswa. Yang ditanyakan Bu Heni itu, Bu Heni adalah seorang guru mapel. Misalnya di guru mapel ini, apakah umpan balik yang positif saja atau yang jelek? Boleh, bebas Bu, tidak masalah. Karena umpan balik ini kan untuk merefleksikan. Misalnya Bu Heni itu mengajar, oh saya ternyata tadi ditulis sama muridnya, pembelajaran yang dilakukan Bu Heni hari ini terlalu cepat. Oh berarti bisa untuk introspeksi diri kita sendiri Bu. Tidak apa-apa Ibu, ditulis saja apa adanya. Misalnya terlalu cepat, belum paham, terburu-buru. Terkadang ada tulis, ada emosi, Bu Heni itu tadi mesti ada masalah ini, belum sarapan ini, kok lemes ya. Nah, enggak apa-apa, itu kan masukan buat kita. Oh, jadi kita ketika sudah siap masuk ke kelas, ya kita niati nawaitunya apa yang menjadi masukan-masukan dari siswa itu, ya kita biarkan. Tidak masalah kita masukkan itu untuk koreksi diri kita, refleksi kita agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Satu ya Bu, tidak masalah. Ya, mau positif, ya tidak masalah itu. Namanya juga umpan balik. Ini kan untuk membangun diri kita. Nah, yang kedua, kalau untuk kelas kecil bagaimana? Boleh emoticon Ibu, atau Ibu bisa membuat jawaban yang mencintang. Buat yang paling kira-kira murid satu di ini apakah membuat emoticon, membuat centang sudah dibaca nasinya umpan balik. Apakah Bu Heni ini pembelajaran menyenangkan atau tidak? Nah, itu bisa. Jadi jangan bingung. Seperti itu, ini apakah bisa diterima? Iya, Pak Galih, terima kasih sekali dan sangat bisa diterima. Umpan balik itu memang nggak hanya yang positif, ternyata yang kurang positif katakanlah apapun yang diungkapkan siswa merupakan motivasi untuk kita untuk memperbaiki bahwa pelajaran yang saat ini kurang menarik atau terlalu cepat atau apa, nah di next time kita bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Galih, semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mengingat waktu, langsung saja ya 3 penanya. Yang pertama Bapak Heru Kuswanto, kemudian nanti Pak Chandra Nur Gilang dan Ibu Yelin Fitriani. Monggo dipersiapkan pertanyaannya. Monggo yang pertama Pak Heru. Monggo Pak Heru. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama ini saya mau apresiasi dulu kepada kelompok 8, angkatan 8 ya. Ini sangat istimewa sekali. Semoga untuk angkatan-angkatan yang lain mulai dari 1, 2, 4, 7, 8 dan yang akan datang 9 ini ada agenda rutin. Untuk yang pertanyaan saya ini yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Galuh, ini aksi nyata dari kegiatan pelaksanaan sampai membuat aksi nyata yang diunggah itu kira-kira butuh waktu berapa hari, Pak?
Yang kedua, kami mohon berikan tips cara bagaimana, karena setiap aksi nyata ini kan ada yang membutuhkan waktu yang lama seperti supervisi akademik, pelibatan orang tua dalam satuan pendidikan, perencanaan by data, itu kan juga butuh waktu yang lama. Ini saya minta tipsnya untuk mensinkronkan cara membuat aksi nyata itu agar sinkron dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Matur suwun, Pak. Nggih. Cekap. Ya, monggo matur suwun Pak Heru. Kemudian dilanjutkan monggo Pak Chandra Nur Gilang, monggo. Kalau Pak Chandra belum siap, mungkin Bu Yelin, monggo Bu Yelin. Bu, itu belum muncul suaranya, mesti di-mute. Monggo. Monggo. Oke. Sampun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Ibu Moderator, dan Pak Gali khususnya karena sudah mau berbagi tips tentang aksi nyata hari ini. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak saja Pak, berkat saran-saran dari Bapak. Alhamdulillah walaupun baru satu ya Pak, sudah keluar sertifikat saya gitu. Alhamdulillah sudah saya input, sudah saya unggah di PMM saya. Dan dari sana saya bisa semangat lagi gitu untuk mencoba membuat aksi nyata selanjutnya. Mungkin bukan pertanyaan ya Pak ya. Ada satu sih Pak, tadi ada membahas tentang umpan balik. Nah umpan balik ini apakah butuh juga, kayak tadi kan fotonya harus ada minimal 3-5. Nah, umpan balik ini pertanyaannya itu cukup satu atau boleh beberapa, harus ada kriteria. Nah, mungkin itu saja Pak Gali. Terima kasih banyak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, monggo Bu Sukiyati. Monggo, mengingat. Ternyata belum ya. Monggo Pak Gali dijawab dulu yang tadi Pak Heru Rusmanto. Bagaimana aksi nyata pelaksanaannya dari awal sampai tadi membutuhkan waktu berapa, kemudian tip-tip atau caranya karena setiap topik itu berbeda-beda. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, yang kritis dari Pak Heru. Jadi lama dalam menyusun aksi nyata, menyelesaikan satu topik aksi nyata itu dari awal sampai unggah itu berapa lama? Nah, ini menarik sekali. Biasanya ada pertanyaan, saya kembalikan lagi. Bapak Ibu menunggu dari sampai selesai keluar sertifikat lama atau sebentar? Nah, kalau jawabannya lama, itu berarti secara tidak langsung sudah menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu. Kok bisa? Bapak Ibu, dari sertifikat itu keluar berapa JP? Nah, antara 32 sampai 42 JP itu setara dengan berapa hari? Nah, kalau di-convert di hari itu antara 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Jadi secara apa ya namanya? Secara garis besar 2 sampai 3 minggu itu baru verifikasi ya, Bu ya. Jadi untuk menyelesaikannya rata-rata 2 sampai 3 minggu ini plus daftar tunggu. Nah, kalau hanya mengupload dari kita membuka materi yang pertama, modul pertama sampai upload, kalau Bapak Ibu tidak secara bahasanya ya, secara normal
itu 2-3 minggu. Tidak usah terburu-buru. Klik videonya, didengarkan, dipahami, terus pemahaman materinya bagaimana, terus bisa menjawab post-testnya bagaimana, refleksinya bagaimana. Nah, itu sebenarnya kalau satu topik itu 2-3 minggu Bapak Ibu. Nah, tetapi ada yang memang Bapak Ibu semangat, wah saya ketika pulang mengajar, katakanlah saya mengajar sampai jam 12:30 katakanlah. Dari jam 12:30 sampai jam 1 siang isoma. Bapak Ibu pulang jam 2. Nah, berarti dari jam 1 sampai jam 2, 1 jam ini dimanfaatkan untuk membuka-buka PMM itu Bapak Ibu. Karena apa? Kalau tidak dibuka, kalau sudah sampai rumah, beda acara. Nah, acaranya dari RT6, terus kumpulan pengajian. Nah, itu jadinya beda acara. Jadi usahakan ketika Bapak Ibu sudah selesai mengajar, buka 1 jam. Itu akan lebih baik dan produktif daripada Ibu buka berjam-jam di rumah sambil sambi-sambi itu tidak maksimal. Okay? Jadi manfaatkan saja. Misalnya di sekolah 1 jam. Nah, nanti ketika istirahat, anak-anak istirahat, kita sambil buka-buka sebentar, nyicil-nyicil segitu, pelan-pelan gitu. Jadi nanti tidak terasa. Nah, Bapak Ibu mungkin membayangkan, wah Pak Galih kok sudah sampai 50 sertifikat tuh, apakah tidak tidur? Wah, kan jadi tanda tanya toh. Nah, sebenarnya trik-triknya bagaimana ya, itu memanfaatkan waktu luang untuk membuka-buka, tidak harus selesai, tidak masalah, yang penting membuka. Misalnya 1 jam itu bisa dapat centang 1 atau 2 dari video, dari pemahaman. Nanti di rumah atau besok, biasanya Ibu kalau Bapak meluangkan waktu tahajud tidak nih kalau malam nih. Nah, setelah tahajud selesai, itu juga bisa sambil, saya biasanya gitu, buka-buka, dapat centang-centang hijau itu boleh. Itu trik bagaimana kita bisa, yang lain sedang tidur pulas, kita sambil menunggu adzan subuh kita buka-buka, itu juga boleh. Pokoknya luangkan waktu sebisa mungkin untuk membuka PMM, banyak manfaatnya. Karena ketika kita menjadi guru itu kan tugasnya, tupoksinya kan mengajar. Kalau hanya mengajar wis gugur ke kewajiban toh, wah itu kurang afdol. Wis sertifikasi, wis gajine gede. Nah, tapi kan seharusnya kita mengajar itu yang berpihak pada siswa. Bagaimana belajar, bagaimana membuat modul ajar yang betul, membuat asesmen betul, membuat diferensi yang bagaimana, itu ada semua di PMM. Jadi rata-rata 2-3 minggu untuk satu topik, khususnya untuk 4 modul. Jadi satu topik isi 4 modul itu rata-rata bisa dihabiskan 2-3 minggu. Nah, seperti itu Pak Heru, apakah diterima? Terima kasih Pak, diterima. Berarti sekali lagi ini misalnya kita dalam 1 minggu melaksanakan 2 aksi nyata, apakah mungkin? Pak, dalam 2 minggu membuat 2 aksi nyata, apa mungkin? Dalam satu minggu melaksanakan 2 kegiatan gitu. Ya, 2 kegiatan. Bisa. Kalau saya triknya gini Bapak Ibu, ini boleh dicoba, boleh tidak. Jadi saya mengejar centangnya dulu. Saya buka videonya, pelajari dulu. Habis itu dapat 2 atau 3 topik. Nah, selanjutnya saya tinggal mikir nanti aksi nyatanya sesuaikan dengan pilihan aksi nyata yang saya anggap mampu. Kan ada pilihan 1, pilihan 2, 3, 4, yang mampu yang mana. Seperti itu. Jadi tidak masalah. Kalau Bapak Ibu ikut grup Nusantara, itu kami menjembatani Bapak Ibu. Jadi bagaimana jembatannya? Jembatannya gini ya Bapak Ibu.
Semisalnya saya membuat aksi nyata, terus saya share ke grup. Nah, Bapak Ibu kan membutuhkan umpan balik dari Bapak Ibu lain. Nah, ketika Bapak Ibu guru lain memberikan umpan balik kepada saya, terus di screenshot kirim ke saya berkewajiban memberikan file aksi nyata saya ke Bapak Ibu guru yang memberikan umpan balik. Jadi kita saling mutualisme. Saya butuh umpan balik, Bapak Ibu butuh file aksi nyata. Kita saling menguntungkan, saling berbagi praktek baik. Pak, nanti itu jadi plagiat. Jangan sama plek, jiplek sama. Seperti skripsi sama ya langsung dideteksi plagiat. Jadi manfaatkan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, intinya itu, amati, tiru, dan modifikasi. Yang sangat jelas, ya. Ya, yang selanjutnya tadi sama Bu Elin tentang ucapan terima kasih. Beliau telah berhasil mendapatkan 1 sertifikat. Kemudian juga beliau menambahkan pertanyaan ya, Mbak Bu Yelin itu, apakah umpan balik itu pertanyaannya hanya 1 atau lebih, ngeten Pak Gali? Oke. Untuk Bu Yelin ya, Bu Yelin, kami juga ingin tahu Bu Yelin dari kabupaten atau provinsi mana Bu? Saya dari Prabu Muli Pak, Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan luar biasa. Ini Ibu ikut di grup Nusantara ya? Iya, saya ikut di sana. Jadi ini salah satu contoh grup di Nusantara yang kami gawangi ini, salah satunya Bu Yeni ini yang sudah berhasil aksi nyatanya dinyatakan lolos, bisa untuk RHK ya Bu ya? Iya betul Pak, saya upload Pak. Terima kasih, mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain, khususnya di guru penggerak Kabupaten Temanggung. Adapun pertanyaannya tadi, kriteria dari umpan balik. Nah, ini yang ada Bu. Untuk kriteria umpan balik itu jumlahnya minimal 31. Yang kedua, apakah pertanyaannya 1 atau 2? Coba dilihat Ibu, setiap topik itu akan berbeda-beda. Contohnya di kurikulum Merdeka, itu umpan baliknya sudah ditentukan. Ada 3. Mengapa kurikulum berubah? Sebelum saya mengenal kurikulum bagaimana, setelah mengenal kurikulum bagaimana, itu pertanyaannya sudah tersedia. Nah, jadi dicoba dilihat di panduannya. Jika di panduan tidak ditentukan, silahkan berimajinasi umpan baliknya menggambarkan Bapak Ibu guru mengajar, Bapak Ibu guru sedang apa, atau sedang presentasi dan sebagainya. Tidak masalah. Itu, Bu Yeni bisa diterima? Terima kasih Pak. Saya diterima. Untuk selanjutnya mungkin ada dari Bu Wiwi. Wonten enggak? Ada enggak? Suwi temen. Ya. Suwi temen. Karena kita waktunya enggak keburu sore. Apa sudah cukup jelas ya Pak? Karena ini dari Pak Gale ada pertanyaan ya Pak? Iya. Ada surprise. Kita cek di grup ya. Apakah komentar atau tanggapan yang banyak ada relasinya dengan verifikasi aksi nyata dari Bu Anggi? Nah, secara umum Bu, kami menjawab langsung saja. Untuk umpan balik atau tanggapan dari aksi nyata Bapak Ibu, banyak atau sedikitnya, tadi kami mengatakan 5. Kenapa? Itu melihat bagaimana Bapak Ibu aktif dalam komunitas. Kalau Bapak Ibu tidak aktif dalam komunitas, jelas itu aksi nyata tidak ada yang komen pegah gitu ya. Aras-arasan teman itu untuk memberikan umpan balik. Jadi kalau Bapak Ibu merasa guru penggerak, harusnya itu
umpan baliknya itu minimal 5 itu kecil sekali. Bapak Ibu bisa melihat nanti di umpan balik kami, nanti akan kami share, dilihat umpan balik kami ada berapa. Ada yang di atas 50, ada yang 100. Itu bukan kami sombong, tidak, tapi kita bagaimana aktif membawa nama guru penggerak di pundak kita harus aktif gitu. Kita saling berbagi. Saya begitu. Jadi misalnya saya punya aksi nyata, Pak Nur minta, Pak, saya mau dikasih aksi nyata, saya share dulu linknya, tolong saya diberi umpan balik atau tanggapan atau dikomentari dulu. Untuk apa? Saya bisa refleksi, oh ternyata aksi nyata saya dianggap belum belum menginspirasi, atau bahkan malah sangat mantap gitu, menginspirasi gitu. Ya boleh, silahkan, boleh. Nah, itu kan menambah kita jadi pede ya untuk membuat aksi nyata. Kadang kita membuat aksi nyata, Pak saya malu. Untuk apa malu membuat kok malu? Nah, kita pede saja gitu. Karena saya itu punya semboyan dulu ketika belum masuk GP itu saya sangat malu. Setelah lolos dari GP dinyatakan lulus menjadi malu-maluin. Jadi enggak apa-apa, kita salah namanya juga proses belajar, enggak apa-apa namanya belajar. Salah adalah suatu proses menuju kesuksesan. Itu hidup pendekar ya. Nah, gitu ya. Mungkin manggil lagi Pak Chandra Nur Gilang dan Bu Wiwi. Monggo. Bu Wiwi Sugianti, monggo. Ya, halo, assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam, monggo Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Masya Allah untuk Pak Gali. Jadi gini, membuat aksi nyata kan boleh berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi kemarin itu saya bikin aksi nyata, alhamdulillah sudah lolos validasi, terbit sertifikat. Jadi ini teman ada yang ambil linknya, saya kasih, saya berbagi sama teman-teman sekolah. Setelah mereka buat dan kirim, ternyata perlu perbaikan. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kemarin aksi nyata saya dikembalikan, butuh perbaikan, dan saya sudah ajukan banding, tapi sudah 2 minggu belum keluar sertifikat. Jadi biasanya kalau seperti itu ajukan banding begitu, itu bagaimana? Dan apakah bisa, saya kan sudah ajukan banding, apakah bisa diperbaiki kembali atau bagaimana? Karena tadi sudah dengar materi-materi dari Bapak, kayaknya memang ada yang perlu diperbaiki begitu. Cukup sekian Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu Wiwi Sugianti. Ibu dari mana ya Bu? Dari Sulawesi Selatan, Bu. Wes. Luar biasa. Monggo Pak Gali langsung saja diberi tanggapan. Ya, terima kasih pertanyaan yang kritis juga luar biasa dari Bu Wiwi dari Sulawesi Selatan ini mengenai aksi nyata yang sudah lolos, terus linknya di tiru atau dimodifikasi ya dengan teman yang lain, ternyata kok tidak lolos. Nah, dalam membuat aksi nyata, meskipun kita mencontoh ada referensinya, itu harus teliti. Satu tadi, dokumentasi itu ada 3, Bu. Siapa yang melaksanakan itu harus jelas, fotonya jelas. Foto yang kedua harus jelas kegiatannya. Foto yang ketiga harus nampak audionya. Jadi minimal 3 itu dari misalnya tokohnya Bu Wiwi, praktek mengajar, ada muridnya di kelas, misalnya kelas 4. Oh, berarti ini dokumentasinya lolos. Seperti itu. Kadang kita kalau mencontoh itu asal-asalan, yang penting ada dokumentasinya saja. Padahal ketika kita masuk ke tim verifikasi, itu kita akan melihat seperti itu, Bu. Jadi dokumentasinya benar-benar akan dilihat, dinilai apakah sesuai atau tidak.
Nah, yang pertanyaan kedua untuk banding. Tim banding itu di atas tim verifikasi, Bu. Jadi alurnya Bapak Ibu guru membuat aksi nyata, diupload di PMM. Itu akan dikoreksi oleh tim verifikasi, tim verifikatornya. Seandainya tidak lolos itu karena ada sesuatu, Bu. Jadi ada dua kemungkinan. Satu diverifikasi oleh manual, oleh manusia atau guru. Yang satu diverifikasi oleh sistem. Kok tahu dari sistem? Kalau dari sistem, insya Allah ketika Ibu membaca pedoman perbaikan itu tidak jelas. Misalnya dokumentasi kurang tepat atau tidak ada dokumentasi, tidak ada umpan balik. Kalimat-kalimat yang digunakan itu kalimat robot, harus bisa membedakan. Nah, kalau saya biasanya kalau memberikan umpan balik ya, misalnya umpan aksi nyata yang disusun oleh Bu Wiwi sudah sangat bagus, teliti. Namun alangkah baiknya untuk poin dokumentasi harus begini. Poin umpan balik harus seperti ini. Saya jelaskan sedetail mungkin. Jadi jangan sampai ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan lagi. Oh, sudah ada dokumentasi kok dikatakan tidak ada, sudah ada umpan balik kok dikatakan tidak ada. Nah, saya juga akan menjelaskan minimal 3 itu juga ada. Nah, seperti itu. Jadi untuk banding itu kok lama, karena untuk tim banding itu jumlahnya sedikit dibandingkan tim verifikasi. Tim verifikasi ada 1000, sedangkan tim banding itu kurang lebih ada 100 atau kurang, itu sedikit sekali. Jadi untuk aksi nyata itu kami akan perlihatkan sebentar saja ya Bapak Ibu. Jadi akan kami coba untuk memperlihatkan. Ini hanya bisa diakses oleh tim verifikasi. Jadi ketika aksi nyata Bapak Ibu itu sudah diupload, itu akan muncul di platform kami. Nah, di sini aksi nyatanya oleh siapa di sini kan kelihatan, topiknya apa saja itu kelihatan. Jadi setiap guru atau setiap tim verifikasi akan berbeda-beda mendapatkannya sesuai dengan topik yang sudah diselesaikan. Misalnya saya ada 50 topik ya, berarti ada 50 topik yang bisa saya verifikasi. Misalnya Bu Wiwi itu menjadi tim verifikasi jumlahnya 10 sertifikat, ya berarti hanya bisa 10 topik itu yang bisa diverifikasi. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita belum lolos kok meloloskan orang lain, itu tidak mungkin. Nah, seperti itu Bapak Ibu, khususnya Bu Wiwi. Bagaimana Bu Wiwi? Ya alhamdulillah, terima kasih. Jadi untuk kedepannya Pak Gali, kalau seumpama saya sudah buat aksi nyata, saya kirim ke Pak Gali dulu ya, mohon dicek. Siap. Oke, makasih. Ya, salam buat teman-teman di Sulawesi Selatan Ibu Wiwi. Sudah siap. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Gale. Apa sudah cukup? Cukup? Sepertinya sudah cukup ya. Ya. Waktu sudah cukup, sebelum ditutup ada segmen dari Pak Gale. Gitu? Closing sudah dari Pak Gale. Monggo Pak Gale. Oke, Bapak Ibu, tadi di awal sudah diworo-woro diinformasikan ada Durpres. Nah, Durpres ini
berupa template aksi nyata. Silakan Bapak Ibu langsung bisa diedit, dimodifikasi. Yang tidak kami kunci bisa berbentuknya bisa Word ataupun PPT. Silakan nanti diedit, sangat mudah. Namun Bapak Ibu harus bisa menjawab pertanyaan dulu. Nah, silahkan Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari saya yang berhasil dan benar akan kami share template aksi nyata. Nanti silahkan japri ke saya ya di 085743917071. Materi sudah ada di inbox di s.id _pendekar_gp8. Nah. Maaf Pak Galih, ini ada Pak Wahyu Utomo yang angkat tangan, mungkin bisa ditanggapi, masih ada waktu? Oke, siap, monggo. Monggo Pak Wahyu. Berarti tidak. Sudah ada yang menjawab, Pak Galih boleh nggak kalau temannya yang jawab? Jangan, ini untuk Bapak Ibu guru yang hebat ini. Pertanyaan pertama, siap-siap ya Bapak Ibu yang ingin mendapatkan file atau template aksi nyata yang bisa diedit secara mudah, gratis. Pertanyaannya yang pertama, berapa jumlah topik PMM tingkat SD sampai saat ini? Jumlah topik di tingkat SD saat ini ada berapa? Ya, monggo Bu Hani ya. Yelin. Oh, Bu Yelin. Ya, monggo Bu Yelin. 60 topik, Pak. 60 topik. Ada yang lain, Salah ya. Ya, ayo, ada yang lain, monggo. Kita gunakan kesempatan ini. Saya ya. Monggo, ini Bu Dewi. Monggo, yang mau nyoba jawab. Bu Dewi Puspita, monggo. Nggih, Bu, terima kasih. 67 topik. Ada yang lain? Ayo, Pak Galih boleh nggak kalau kita yang jawab? Jangan, ini biar Bapak Ibu guru semangat nih. Ini pasti lagi menghitung. 50 topik. Ada yang lain lagi? Monggo. 64 topik, Bu. Ya, tepat sekali. Atas nama Ibu Arianti. Ya, Pak Galih. Bu Arianti dari mana ya, Bu? Dari SD Negeri Sungging Sari, Paraan, Bu. Paraan, wah, tetangganya Pak Galih. Sudah. Ya. Selamat Bu Dewi, Bu. Nanti japri ya Bu Arianti sama Pak Galih, ya, monggo. Siap, Bu. Masih ada pertanyaan lagi Pak Galih? Ada. Jangan monggo, khawatir. Ibu dicermati pertanyaannya. Kita gunakan kesempatan ini. Pertanyaan yang kedua, syarat wajib yang terpenuhi untuk dapat mendaftar kombel di PMM itu harus menyelesaikan topik apa? Waduh, ini nggak sulit. Ayo, monggo. Ayo, Bu Dewi. Ayo, Bu Dewi. Kurikulum Merdeka. Ya, tepat sekali. Ini yang menjawab berarti Bu Wiwi Sugianti. Ya. Langsung japri Pak Galih. Ya. Bapak Ibu, cukup ini Pak Galih. Waktunya sudah habis. Saya Kurnia Triwismawati dari kelompok tim Pendeka, sebelum untuk ada closing statement dari Pak Galih. Monggo Pak Galih.
2 menit. Terima kasih Bu Kurnia yang sudah memberikan kesempatan buat kami. Untuk closing kami tidak panjang lebar, cukup nikmati prosesnya. Nah ini prosesnya itu nikmati. Kok saya ditolak-tolak cintanya, aksi nyatanya ditolak-tolak? Enggak apa-apa, nikmati saja. Ini proses. Nah ketika Bapak Ibu itu tahu, oh kesalahan saya, kelemahan saya, aksi nyata saya kurang ini, kurang itu, Bapak Ibu akan tahu dan akan lancar ketika menyusun aksi nyata yang berikutnya. Yang kedua, jangan malu bertanya. Dan yang ketiga, siaplah berbagi aksi nyata. Karena apa? Bapak Ibu juga pelopor di sekolah masing-masing. Jadi silakan berbagi aksi nyata. Terkadang aksi nyata eman-eman loh, saya kok belum lolos kok sudah dibagi-bagi. Tidak apa-apa Ibu. Jadi tim itu sudah melihat nanti siapa yang dahulu mengirim di platform Merdeka Mengajar. Misalnya aksi nyata saya hari ini saya upload jam 5. Terus diedit oleh Bu Kurnia jam 8 malam terus diupload. Kira-kira yang mau misalnya samanya. Yang plagiat yang mana? Ya jelas yang kedua, tidak mungkin yang pertama. Jadi berbagi, tetapi ada triknya ya Bapak Ibu. Triknya adalah mutualisme. Caranya yaitu silakan di komen dulu, diberikan umpan baru ya secara jari, nanti baru kita berikan filenya. Jangan langsung filenya. Kalau langsung filenya, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan umpan balik atau refleksi dari Bapak Ibu guru yang lain. Begitu, silakan semangat, nikmati prosesnya. Kalau ditolak, tambah semangat lagi, gitu. Cukup Bu, seperti itu. Terima kasih sekali Pak Gali, ilmu yang telah diberikan pada kami semua. Harapannya mulai saat ini kita tetap semangat terus untuk membuka-buka PMM. Sebelum kami tutup, yang pertama marilah kita menantikan Yang pertama kita mengingatkan kembali bahwa setiap tanggal 8 Klombel Wolu itu akan mengadakan kegiatan semacam ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa absen. Kemudian mari sebelum kita tutup, kita nanti foto dulu bersama. Silakan dibuka kameranya. Kemudian kami atas nama kelompok pendekar, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Bu Wahyu Indarti yang selalu mendukung kegiatan kami. Terima kasih atas segala dukungan bantuannya, dan saya pribadi selaku moderator, saya mengakui masih banyak kesalahan dan harus masih banyak belajar. Mari kita foto dulu sebelum berdoa. Berdoa dulu Pak. Ya, foto dulu ya. Ya, silahkan dibuka dulu kameranya semuanya. Kita tatap kamera. Kita buat pose yang paling manis. Monggo. Pak Gali yang mau foto toh? Ya Allah. Kita foto ya, kita Bapak Ibu dijadikan story, dijadikan story ya, jangan lupa. Nah, supaya apa? Semakin menggema kelompok ini, kelompok komunitas ini akan menggema. Ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau boleh saya minta di screenshot, dibuat story WA, ya. Nanti, kita saling menggema. Nah, saya sambil promosi. Menggema itu bagaimana? Nah, menggema itu menggema yang baik-baik. Oh, ternyata di Guru Penggerak Angkatan 8 ini ada kegiatan yang bagus ini. Ada webinar
Nah, biar apa? Adik-adik kelas nanti misalnya di angkatan 9, angkatan berapapun itu bisa meniru. Nah, enggak apa-apa. Jangan menunggu dari pemerintah, menunggu kapan ya ada webinar, jangan. Kalau bisa, ini kita kelompok 8 ini, angkatan 8 ini, kegiatan seperti ini, nah digemakan. Setuju nggih Pak Priyo? Nah, pokoknya nanti kami akan cek teman-teman guru penggerak yang tidak membuat story, berarti tidak mendukung program guru menggema. Nah, khususnya Pak Priyo ini akan saya cek ini. Terima kasih. Silakan di lanjut nih Pak Galih, karena waktunya sudah sore. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan baik yang kami sengaja maupun tidak. Bapak Ibu guru hebat, mari kita tutup dengan doa dan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan bertemu kembali tanggal 8 di bulan Juni. Nanti yang akan bertugas kelompok 2. Tunggu waktu yang akan di launching oleh kelompok 2. Siap Bu Heni? Tetap semangat. Insya Allah siap Pak, minta dukungannya. Siap. Keren, semangat Bu Heni. Iya, terima kasih Bu In. Ini kalau yang hadir dari berbagai daerah luar biasa Bu In, terima kasih.